Hai sahabat peternak, kali ini kita akan coba lihat hasil penetasan ya, telur puyuh yang kemarin saya masukkan di tanggal 20 Ramadanan. Masih puasa ya dulu, yang saya masukkan kisaran 2 kiloan. Nah ini sudah pada menetas ya, ini hampir menetas 90% ya, ini sudah pada menetas, alhamdulillah. Dan bagi kalian yang belum subscribe di channel ini, silakan klik subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya ya, agar tidak ketinggalan video-video yang terbaru saya upload. Dan share kepada teman-teman kalian jika video ini bermanfaat. Dan jika ada yang mau ditanyakan untuk mesin tetas, silahkan komen di bawah ini ya, gimana cara menetaskan telur puyuh. Nanti mungkin kalau ada request dari teman-teman, insya Allah saya akan videokan. Dan bagusnya itu gimana sih untuk menghasilkan daya tetas yang maksimal? Yang pertama adalah suhu, karena saya suhu juga udah jelaskan di video-video sebelumnya. Untuk suhu dan kelembabannya, untuk kelembaban ini kita menggunakan, ini lembabnya 55,3 dan suhunya saya setting di 37,5 sampai 38 derajat ya. Ini saya menggunakan termostat digital STC 3028. Dan jika sudah mulai penetasan, Anda bisa semprotkan air ya ke dalam telurnya, di permukaan telur, Nah seperti ini. Itu ada lampu, tadi kan hidup sekarang mati. Nah itu ada lampu standby biar puyuh yang sudah menetas itu tidak stres ya. Nah ini gimana sih cara menyemprotkan airnya kalau sudah proses penetasan seperti ini? Nah ini adalah air ya, ini bukan obat atau bukan apa, ini hanyalah spray atau untuk menyemprotkan. Ini semprotkan saja di bawahnya seperti ini. Kalau jika memang kurang lembab, nah fungsinya kipas itu saya juga udah jelaskan, tapi mungkin teman-teman ada yang mau mungkin belum lihat video sebelumnya, tapi kali ini kita akan bahas untuk masalah kipas itu. Kipas itu fungsinya adalah untuk membuang udara ya, karena udara antara air dan panas. Ini saya menggunakan kipas atau exhaust ya, untuk kelembaban. Jadi kalau kelembaban di sini 60,1, kipas itu akan menyala. Dan di 60% pas, nah kipas itu akan mati ya teman-teman. Kita bisa coba sih. Nah itu 60,9, 61. Nah 60,1 saja kita settingnya. Jadi itu ada perubahan tadi, kipas itu menyala. Dan kalau sudah 60%, nah kipas itu akan mati teman-teman. Nah bagusnya untuk kelembaban, untuk masa pitting atau proses pecah telur itu berapa persen sih untuk
kelembabannya ini yang bagus itu 55 sampai 60% ya. Jadi kualitasnya bagus dan hasil tetasnya juga maksimal. Nah, kita lihat ke puyuhnya, ini sudah pada menetas, pada sehat-sehat karena ini baru menetas tadi pagian kisaran jam 5-an. Ini kita sekarang sudah jam 9-an ya. Ini kita masukkan kemarin telur bebek karena mungkin puyuhnya ini mungkin sudah banyak. Ini sudah banyak puyuhnya, jadi kita beralih ke telur bebek. Yang penting kita masih tetap proses penetasan, dan nanti kalau sudah pada menetas telur bebeknya mungkin saya akan videokan ke teman-teman. Ini untuk inkubator saya bikin sendiri, dan alat-alatnya saya yang untuk lampu. Oh ya, untuk lampu ini mungkin ada yang mau ditanyakan, ini adalah lampu 1 2 3 4 5 6 7 8 ya, 8 lampu yang 5 wattan, bukan yang 25 watt. Kemudian kebutuhannya ada fitting lampu juga, berarti 8. Kemudian kipasnya 1. Kabel saya habis kisaran 4 meter. Kemudian satu lagi ini termostat, kalian bisa online ya, online shop. Mungkin saya tidak bisa membagikan linknya, silahkan cari saja. Mungkin saya bisa menunjukkan di ini ya, di all shopnya peralatan mesin tetas Ponorogo juga ada yang tipenya sama seperti yang saya punya termostatnya. Mungkin itu ada, saya bukan di branding sama dia ya, tapi memang hasilnya kalau STC 3028 selain mempunyai ampere yang gede, juga bisa memuat kisaran 2000 butir, bisa untuk menetaskan 2000 telur puyuh ya, atau bahkan lebih, bisa sampai 20 sampai berapa lampu gitu. Jadi kan ini aman lah kalau kita ingin membesarkan inkubator kita, jadi tinggal kita sambungkan saja, jadi nggak perlu beli termostat lagi. Ini saya masih menggunakan lampu karena mungkin ini kapasitasnya masih sedikit ya, masih paling kisaran 600. Ini inkubator kisaran 600 butir ini masuk, dan alhamdulillah untuk daya tetasnya 90% lebih. Yang penting kita cara membolak-balikan telurnya itu continue ya, atau bisa pokoknya setelat-telatnya, sesibuk-sibuknya kita, satu hari itu 3 kali. Tapi kalau memang ada waktu longgar ya sebagusnya itu 4 kali ya teman-teman. Jadi biar embrio di dalam telur itu nggak menempel pada cangkang telur. Nah, untuk proses penetasan ini di suhu 37,5 sampai 38 derajat. Itu berapa sih, berapa hari telur puyuh itu menetas? Kadang saya pernah kemarin yang saya sudah bikin video, yang kemarin pas mati lampu itu 14 hari sudah menetas, lebih cepat ya dibandingkan dari normalnya. Nah, ini untuk yang sekarang penetasan ini adalah 16 hari ya, 15 hari ini sudah menetas. Sudah menetas banyak ini. Kalau kalian kurang jelas atau gimana, ini saya akan videokan lagi DOQ puyuhnya ya.
Nah itu masih pada ngumpul di sana di pojok, tapi ini yang paling banyak di sini. Ini dan bawahnya kita kasih nampan air, mungkin karena ini ada ventilasinya, itu karena kadang itu juga berputar kipasnya. Untuk ventilasi ini saya menggunakan yang dari alam saja. Ini karena ada bolongan, mungkin entah kena ulet, entah dari apa kayunya ini. Nah itu saya dijadikan untuk ventilasi sekalian. Nah mungkin bagi teman-teman kalian saya ulangi lagi, silahkan klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasi loncengnya, dan nanti saya akan videokan ke teman-teman proses panen DOQ puyuh yang satu ini. Karena ini termasuknya ini tadinya penuh, karena ini tadinya penuh saya pindahin ke sini, cuman sedikit ini untuk pembatasnya pakai telur juga, karena biar nggak tercampur sama yang sebelah sana, karena yang sebelah sana itu masih proses anggram ya. Jadi satu inkubator kita sekat jadi 2. Ini per sekatnya dari sini ini 300 untuk telur puyuh, 300 lebihan sedikit. Nah untuk telur bebek atau ayam itu kisaran 300 butir ya. Ini juga sudah masuk 25 butir. Oke sahabat peternak, mungkin sekian dulu video ini. Salam lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.